warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dodo, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat sekali, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita bisa berdiskusi kembali di Pak Dodo. Pak Dodo, dalam kesempatan ini luar biasa sekali Pak Dodo, karena kita akan memulai proses coaching ya Pak Dodo. Baik. Nah, di sini nanti sebelum jenengan coaching, saya akan berperan sebagai observasor. Nah, bagaimana tentang observasor yang akan nanti melihat coachingnya panjenengan? Nah, di sini saya sebelumnya akan kita ngobrol bersama-sama ya Pak. Jadi kita ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan coachingnya panjenengan. Nah, saya juga di sini nanti akan menyampaikan acuan penilaian observasor itu apa saja sih dalam coaching nanti. Nah, harapan saya dalam proses percakapan coaching nanti Pak Dodo itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Nah, yang sudah kita pelajari bahwa seorang coach itu mempunyai beberapa proses penilaiannya ya Pak. Salah satunya itu kemitraan. Nah, yang kedua proses kreatif. Yang ketiga ini adalah memaksimalkan potensi. Nah, di dalam observasi nanti saya dari ketiga itu dimunculkan dalam coachingnya panjenengan. Nah, gitu. Nah, tentunya Pak Dodo sudah belajar banyak tentang coaching itu bagaimana, tentang coach itu bagaimana. Dan di sini nanti saya hanya mengamati saja panjenengan melakukan coaching. Dan tentunya Pak Dodo juga sudah memiliki potensi inti dari coaching itu, yang ada beberapa juga yang pastinya Pak Dodo dalam melakukan coaching itu ada proses-prosesnya, dan salah satunya adalah persen kehadiran. Di dalam coaching itu Pak Dodo kehadirannya bagaimana? Nah, yang kedua adalah proses mendengarkan. Pada saat kita melakukan coaching, kita pastinya sebagai pendengar kita harus memperhatikan. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa, dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Pak Dodo itu melakukan sebuah coaching. Dan Bapak juga tidak lupa ya, seperti alur yang sudah kita pelajari, pastinya dengan alur tinta yang meliputi tujuan dan juga identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari percakapan tersebut melalui alur tinta. Nah, rubrik penilaian yang nanti saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak itu di sini sudah bisa dipahami Pak Dodo. Insya Allah sudah. Iya, alhamdulillah, karena Pak Dodo juga luar biasa pastinya sudah mempelajari proses coaching, apa yang harus dipedomani, yang harus masuk ke dalam rubrik penilaian. Begitu Pak Dodo. Apa ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada sharing dari saya sama jenengan dalam nanti proses coaching? Proses yang harus saya laksanakan pastinya nanti akan memaksimalkan potensi dari coach. Dari supaya nanti kita bisa mengambil tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan, terus juga namun diselesaikan oleh coach tersebut. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan karena yang akan menyelesaikan si coach tersebut. Kalau saya hanya menjembatani saja atau sekedar teman ngobrol lah bahasa kita. Betul. Kira-kira seperti itu ya? Iya betul. Pak Dodo hanya menyampaikan pertanyaan pemantik saja, tapi tidak menyelesaikannya. Pertanyaan pemantik kepada coachingnya. Baik. Nah, untuk di sini kira-kira nanti Pak Dodo itu coaching itu kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti, Pak? Saya akan mengembangkan itu tadi yang coba saya lakukan tadi, yaitu menggunakan kompetensi itu dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Jadi memaksimalkan potensi dari coaching supaya nanti tergali semua masalah yang dihadapi oleh coaching. Itu insya Allah seperti itu Bu. Kalau tiga-tiganya saya kira tidak mungkin lah, karena di samping itu juga kan banyak sekali permasalahan. Setiap orang pasti punya lah obrolan permasalahan yang berbobot dan tidak berbobot. Nah, tergantung nanti kita mau menggunakan potensi yang seperti apa melihat permasalahan dari coaching. Oke, bagus Pak Dodo, luar biasa. Selanjutnya kompetensi yang Pak Dodo akan nanti kembangkan secara spesifik itu apa saja Pak Dodo? Insya Allah nanti kita akan menggunakan kompetensi ini, yaitu menggunakan dengan cara alur filter. Alur filternya ya pasti
tadi sudah disebutkan ya tujuan, identifikasi, tanggung jawab, terus pertanyaan yang berbobot dan antara rencana aksi itu pasti di situ nanti akan menjadi sebuah obrolan namun tidak disebutkan. Saya hanya mematik saja supaya si kuci itu menjadi berani untuk membuka. Iya, terima kasih Pak Dodo. Ini mungkin satu lagi ya Pak Dodo. Oh, silakan. Ini masih kenal ya. Baik. Ya, jadi kira-kira dalam pencapaian tersebut yang sudah Pak Dodo sampaikan, itu tolak ukur yang bagaimana ya terkait dengan indikator ketercapaiannya Pak Dodo? Indikator ketercapaiannya supaya nanti kunci bisa menyelesaikan dan mempunyai solusi. Setidaknya kita hanya mengantarkan, namun saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih setelah bercerita dengan Anda. Saya menjadi merasa lega, menjadi merasa termotivasi. Itu supaya nanti pada akhirnya kunci menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus mengeluh dan berpikir stres. Iya, oke. Iya, luar biasa sekali Pak Dodo dari yang sudah saya sampaikan dengan beberapa indikator yang akan nanti saya observasi. Pak Dodo sudah memahaminya dan selanjutnya adalah silakan Pak Dodo nanti untuk memulai percakapan dengan kucingnya dan nanti saya berharap Pak Dodo bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator kebutuhan ataupun ketercapaian yang sudah Pak Dodo tentukan. Nah, terima kasih Pak Dodo atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan saya juga di sini terima kasih karena kita sudah berbagi Pak Dodo. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Semoga nanti kita saya sendiri kunci seorang coach supaya nanti komunikasi kita juga lancar dengan kunci. Semoga ya saya mau. Ya, terima kasih Pak Dodo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Zaki. Waalaikumsalam Pak Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Itu gimana nih? Tumben-tumbennya ada apa? Mau ketemuan tadi katanya cerita ingin ketemu. Kalau ada waktu boleh ketemu ya kami. Sekarang sudah ketemu nih ada apa Bu? Iya nih Pak. Tadi saya memang mencari Bapak gitu ya. Saya ingin ada yang disampaikan lebih singkat Pak Ibu, bolehkah? Boleh, silakan. Kira-kira ada apa nih Kak? Jadi penasaran. Gini Pak, jadi saya itu ada sedikit yang mengganjal di hati atau yang jadikan permasalahan. Jadi di kelas saya itu ada satu anak laki-laki, namanya Sakti. Ya. Nah, anak tersebut itu membuat saya kurang nyaman saat proses pembelajaran di depan. Jadi menurut saya dia itu perilakunya berbeda dengan yang lain, ya berperilaku dapat dikatakan kurang baik gitu. Baik. Terus kira-kira nih Bu, kalau Sakti itu Ibu pernah dengar nggak dengan Sakti? Kalau kenal dekat ya pernah ngobrol sih Pak, sudah pernah saya ajak ngobrol itu, tapi ya nggak dekat banget. Berarti tidak begitu dekat dengan Sakti ya. Terus menurut Ibu nih, perilaku Sakti itu bagaimana? Menurut saya perilaku itu kurang baik ya Pak. Kenapa saya mengatakan dia perilakunya kurang baik? Baik. Karena dia itu suka bolos Pak. Dari rumah itu nggak berangkat tanpa keterangan. Kemudian dia juga apa ya? Kalau ditanya itu sering berbohong. Jadi misalkan saya nih yang tanya, saya kan gurunya ya, guru informatika gitu. Saya tanya ke Zaki, jawabannya akan berbeda ketika wali kelasnya yang tanya. Harusnya kan kalau anak yang jujur itu siapapun yang tanya, jawabannya itu kan sama, nggak menimbulkan pertanyaan lagi. Bukan karena mungkin menjalin komunikasi dengan yang baik dengan antara guru dan siswa ini. Terus dari yang Ibu obrolkan tadi itu kan satu permasalahan yang ya tidak memungkinkan ya, yang namanya guru pasti ada masalah dengan murid. Harapan Ibu setelah nanti Ibu bercerita seperti ini, Bu, ini seperti apa?
Ya, harapan saya setelah saya ngobrol dengan Pak Ibu ini, setidaknya saya menemukan solusi supaya Zaki itu bisa berperilaku baik, kelas setidaknya itu sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut. Jadi Zaki itu bisa mengikuti keyakinan kelas. Gitu. Kalau misalkan dia sering bolos, itu kan berarti tidak sesuai keyakinan kelas, Pak. Kemudian juga berbohong, juga kan itu tidak sesuai keyakinan kelas. Makanya tadi saya mengatakan, kok ini satu anak Zaki itu makanya perilakunya berbeda ya, kurang baik. Ya setidaknya harapan guru ya sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran guru itu di kelas, keyakinan kelas ya tersebut menurut ibu. Jadi nanti harapan ibu, saya punya solusi nih menyelesaikan masalah Zaki supaya bagaimana anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah ibu bikin. Terus selanjutnya juga mungkin anak tersebut bisa berubah menjadi sesuai dengan apa yang ingin ibu. Betul, Ya. Selanjutnya nih Bu, kira-kira perilaku yang baik itu kira-kira menurut ibu seandainya mau dirubah nih si Zaki, perilaku yang baik seperti apa yang ibu harapkan? Jadi perilaku yang saya harapkan dari Zaki itu perilaku yang baiknya, ya setidaknya dia itu ada motivasi, ada semangat untuk datang ke sekolah, tidak membolos lagi, kecuali memang anak tersebut sakit atau ada kepentingan, nah itu kan boleh izin gitu kan. Tapi enggak setiap minggunya ada bolos gitu. Pastinya Kemudian yang diharapkan aktif ya Bu ya. ya aktiflah mengikuti pembelajaran di sekolah, nah gitu. Kemudian juga ya sikapnya bersikap jujur, latihan jujur dengan guru, dengan teman-teman. Jadi kalau ditanya sama guru, ya jawabannya sama. Jangan ditanya guru A, jawabannya B. Ketika ditanya guru B, jawabannya D. Pastinya ada rasa gimana ya Bu akhirnya. Di ruang guru kan akhirnya kami ngobrol kan. Tadi saya tanya Zaki ini, jawabannya gini. Loh tadi saya tanya jawabannya gini. Akhirnya ini anak sih mana ya jawabannya bisa pegang kayak gitu. Betul sekali Bu, apa yang menjadi harapan Bu? Kira-kira di skala angka nih, Zaki itu dari angka 1 sampai 10, Zaki itu harapan ibu sampai di angka berapa? Kalau sekarang posisinya dengan perilaku Zaki yang seperti Ya. ada di angka 5 ya Pak ya. Nah, harapan saya itu pengennya Zaki kalau ke angka 10 kayaknya agak ini ya Pak ya, Agak kesulitan ya. agak sulit ya, setidaknya target saya dia ada naik ke angka 8 lah Pak. Itu tidak ada perubahan di rumah. Berarti sekarang Zaki berada di posisi 5. 5. Nah, kira-kira langkah-langkah yang seperti apa sih yang ingin Bu Sastri lakukan untuk mengenal ataupun mendekati Zaki dengan komunikasi via mungkin teman dekatnya Zaki atau mungkin dari hal-hal yang mungkin ibu perhatikan dari Zaki. Kira-kira permasalahan itu bisa diselesaikan, namun solusi yang terbaik seperti apa? Menurut ibu maksudnya? Ya, jadi langkahnya mungkin yang akan saya ambil misalnya sih saya ini Pak. Saya kan udah pernah tanya ke temennya, saya mendapatkan informasi kalau ternyata Zaki itu dia itu korban perceraian orang tua lingkungan. Saya mendapat info itu dari teman dekatnya Zaki. Jadi orang tuanya sudah lama berpisah dan saat ini Zaki tinggal dengan ibunya juga dengan neneknya yang sudah sepuh. Rencana saya juga akan memanggil Zaki, saya akan ngajak ngobrol menggali apa sih alasannya dia membolos seperti itu. Dan itu juga saya penasaran sebenarnya Pak. Saya pengen datang ke rumah Zaki Pak. Saya pengen ketemu ibunya, pengen ketemu neneknya. Karena saya berpikir ketika saya ke rumahnya, saya akan mendapatkan informasi lebih jauh, lebih lengkap tentang Zaki, dan setidaknya saya tahu ibunya itu model orang tua yang gimana. Seharusnya kan kalau ada anak misalkan
Karena saya sering tanya, Zah kenapa kemarin nggak berangkat? Bu saya bangunnya kesiangan. Loh, kamu di rumah sama siapa? Iya. Ada ibu saya. Ah, Harusnya kan kalau seorang ibu ya Pak ya, ke anak Iya. pasti siapapun lah orang tua ke anak. setidaknya yang memperhatikan Nah, pastinya. setidaknya membangunkan, Betul memaksa anak sekali. gimana caranya supaya mau bangun, supaya mau sekolah, akhirnya supaya tidak terlambat. Ah, iya, iya. Tuh, Pak. Baik. Terus kira-kira upaya apa yang akan dilakukan Bu Septri setelah nanti mungkin Bu visit, terus juga sudah bertemu dengan nenek atau mungkin yang tinggal bersama Zaki, setidaknya kan Ibu mempunyai gambaran hal-hal seperti ini, ataupun Bu Septri sudah belum pernah berkunjung ataupun mendekati Zaki, bertanya, menggali semuanya, itu pasti Bu Septri akan membayangkan, oh nanti akan seperti ini, solusinya mungkin seperti ini. Bu Septri pasti punya pemikiran seperti itu. Hal yang terpenting dilakukan atau langkah pertama atau langkah awal atau langkah yang paling jitu menurut Bu Septri untuk menyelesaikan masalah Zaki itu kira-kira apa? Saya akan temui langsung Pak. Saya akan menuju secara langsung ke rumahnya Zaki. Sangat bagus sekali. Iya, kalau bisa sih mungkin pas Zaki nggak berangkat. Iya. Saya datang ke rumahnya, jadi kan saya tahu dia itu di rumah ngapain. Nah, iya. Baik. Iya, apakah dia benar tidur ada di rumah ataukah dia dari rumah izinnya kami sekolah tapi nggak mau sekolah. Jadi kan saya lebih anak-anak soalnya lebih karena bisa dikatakan dulu kan gitu ya Pak ya. Nah, langkah tersebut kira-kira itu sudah sangat bagus sekali Bu Septri, karena visit itu bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul dari siswa ataupun timbul dari lingkungan. Nah, kira-kira melaksanakan apa? Ya kan, karena Bu Septri kan tadi sudah mengungkapkan insya Allah saya akan melakukan visit atau nanti akan melaksanakan kapan itu. Saya pengennya sesegera mungkin Pak. Iya, kalau bisa mungkin besok ya Pak. Kenapa sesegera mungkin? Karena tidak hanya saya sebagai guru informatika, tapi juga guru lain juga. Ini kok Zaki di jam saya 5 kali masuk kelas, hanya ada 2 kali, saya baru ketemu 2 kali. 3 kali dia nggak berangkat kemana. Jadi yang jadi pertanyaan itu kan semua guru itu bertanya, ini anak kemana sering tidak ikut pembelajaran. Jadi saya sudah penasaran banget. Merasa apa ya, gemes ya berarti ya. Sekali. Iya. Terus Bu Septri melakukan visit tersebut, ya nanti saya akan mencoba menunggu ya Bu gambar selanjutnya kayaknya, karena dilakukan yang dilakukan sekarang ini kan cuma gambaran. Kalau sudah selesai saya penasaran Bu. Oh siap Pak, saya juga. Kira-kira bisa ngobrol lagi. Oh ini berarti udah tahapnya sampai sini nih. Ya berarti kan Bu Septri sudah mengungkapkan kesalahan, kita sudah ngobrol asik, terus langkahnya juga Ibu kan sudah mengerti mau bagaimana, terus dengan usaha terwujudnya hal tersebut kan otomatis Bu Septri juga akan merasa lega. Setelah ngobrol seperti ini kan pastinya ya Bu Septri, oh iya kira-kira besok lebih memotivasi sendiri untuk juga. Iya Pak. Saya jujur setelah cerita dengan Pak Ibu ini saya merasa lega ya Pak. Setidaknya saya motivasi saya untuk home visit itu semakin menggembus, semakin pengen cepat home visit gitu ya, pengen cepat bisa menyelesaikan ini gitu ya. Dan nanti saya pasti akan menghubungi Pak Ibu lagi dengan hasil dari home visit saya seperti apa, kemudian apa yang saya temui di lapangan, kayak gitu. Ada kendala atau tidak, atau hasilnya bagaimana, saya ingin bercerita lagi Pak tentunya dengan Pak Ibu. Saya juga minta doanya supaya rencana saya untuk home visit ke Zaki besok bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya pasti Bu, saya juga merasa penasaran kan, mungkin karena penyelesaian masalah-masalah seperti ini kan juga nanti kita bisa berbagi praktik baik dengan teman guru yang berada di sekolah kita pastinya. Kalau masalah tersebut bisa terselesaikan, pastinya nanti Bu Septri juga akan menjadi pilot project ketika ada permasalahan seperti ini dong. Nah, alhamdulillah Bu Septri sudah merasa lega.
sangat lega. Sangat lega, sudah ngerasa plong banget, sudah menceritakan permasalahan yang sedang saya alami. Terima kasih ya Pak ya sudah mau Sama-sama. Semoga nanti masalah kita akan baik, bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman kita sejawat, supaya nanti setelah kita lebih maju. Begitu ya Bu? Ya. Terima kasih ya Pak Iko ya. Saya Sama-sama pamit Bu dulu ya, Pak, Septi. ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iku. Waalaikumsalam ya Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak Iku? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Pak Iku, di sini saya sebagai observer ya, tadi pengamat setelah dengan melakukan coaching dengan Bu Septi ini. Iya. Oke, dengan Bu Septi tadi proses percakapan dengan Bu Septi. Nah, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan, boleh apa Pak? Boleh, silakan. Iya. Di sini Pak Iku tadi kan melakukan coaching dengan Bu Septi ini. Iya. Nah, indikator keberhasilan yang Pak Ibu sudah ini apa Pak? Sudah dilakukan Pak? Belum. Tadi kan sudah. Baik Bu Yanti. Terima kasih, saya sudah. sudah merasa cukup mendengarkan Bu Septi ketika tadi coaching juga luar biasa sekali. Terus memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ternyata obrolan coaching itu menyenangkan. Jadi saya bisa menggali potensi dari Bu Septi. Terus saya juga merasa coaching sudah menemukan apa yang dia inginkan. Artinya dia sudah menemukan jati dirinya sendiri supaya bisa mengawal. Terus tadi kan karena kasusnya Saki anaknya nakal, itu solusi-solusi yang dikeluarkan oleh Bu Septi itu sangat membantu apabila dari teman-teman sejawat yang ingin melakukan hal yang sama, ini juga akan berguna. Gitu. Oke, luar biasa tadi juga saya mengamati jenengan juga sudah bagus, Bu Septi juga sudah sesuai dengan alur kita, terutama yang sudah kita pelajari sudah luar biasa. Nah ini Pak, karena tadi Pak Teguh sudah menyampaikan Pak itu, terus di sini ada pertanyaan terakhir lagi. Berdasarkan coaching tadi, apa kira-kira kompetensi yang Pak Ibu kembangkan di coaching? Kompetensi yang saya kembangkan itu tadi sudah saya jelaskan, saya coba jelaskan itu yang menjadi potensi, juga sudah menggunakan alur kita, insya Allah juga pertanggungjawaban dari belakang di bagian alur kita itu tanggung jawab insya Allah bisa karena beliau adalah guru informatika yang cukup keren lah, pastinya dia akan memberikan statement kepada teman-teman dan rekan sejawat, bahkan beliau mau untuk turun home visit ke rumahnya Zaki dan menggali informasi dalam mungkin supaya masalah bisa terselesaikan dengan baik. Itu merupakan bentuk alur tirta tanggung jawab yang sangat baik juga. Terus menggali potensi dari Bu coach terhadap coaching itu sudah sangat. Kalau saya sendiri merasa seperti itu karena Bu Septi juga termotivasi untuk melakukan hal yang menjadi programnya. Luar biasa sekali Pak Ibu. Tadi saya juga mengamati sudah ada klik kayak gitu ya Pak, dan juga sudah merencanakan kapan ketemu lagi untuk menyampaikan hasil yang Pak Ibu sudah rencanakan, Bu Septi rencanakan itu bagaimana kedepannya. Terus ada pertemuan lagi sudah dijadwalkan ya Pak Ibu. Luar biasa Pak Ibu, dan harapan saya semoga dengan Pak Ibu dan Bu Septi terjalin komunikasi praktik baik, kedepannya lebih baik lagi. Dan pastinya saling termotivasi dan sudah menemukan tanpa memberikan solusi ya Pak, dengan menyampaikan pertanyaan tematik dan menggali potensi. Nah itu sudah luar biasa Pak Ibu. Ya, jadi di sini saya tadi juga mengamati langsung, sudah Bu Septi luar biasa, panjenengan juga luar biasa, dan kedepannya lebih luar biasa lagi. Ya, terima kasih juga sama-sama telah dibimbing oleh Bu Yanti, karena Bu Yanti juga. Terima kasih Pak Iku atas waktunya. Semoga lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum Pak Iku. Waalaikumsalam Bu Yanti.
Waalaikumsalam Pak Igu. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ayo. Pak Igu juga sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa ya. Sebelum kita memulai proses coaching, kira-kira ibu sudah menguasai coaching atau belum? Sebagai coach maksudnya, Insya Allah Pak. yakin. Nanti bisa diamati, nanti kekurangannya dari ini kan bisa dikasih masukan dari Pak Ibu kurangnya apa. Antara lain kemampuan coach yang harus dikuasai yaitu pemikiran, proses kreatif, maksimalkan potensi. Itu harus setidaknya komunikasi yang baik akan menggali semua permasalahan yang berada di coach. Gitu ya Bu Setri. Nah, kira-kira sudah paham ya? Nanti saya akan memberikan sedikit, akan bertanya ke Bu Setri. Coba nanti bukan ngetes sih, namun hanya sekitar obrolan saja supaya nanti kita pemahamannya pas ketika kita melaksanakan coaching. Gitu ya Bu? Siapa? Nah, yang pertama, kira-kira pastinya untuk bertanya hal yang seperti itu, alur yang harus digunakan itu dalam coaching. Alur itu alur apa? Dalam coaching menggunakan alur beberapa. Pertama dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana apa yang akan dilakukan, dan juga tanggung jawab dari rencana tersebut. Pastinya ditambahi dengan teknik rasa ya. Betul sekali. Pastinya dengan ditambahi dengan teknik rasa. Kita juga harus mempunyai kemampuan riset. Iya, kita harus hadir penuh, mendengarkan aktif, Luar biasa kemudian sekali. juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada ujian. Kira-kira sudah siap ya? Insya Allah. Semoga nanti dalam menjalankan coaching, Ibu sudah siap sepenuhnya dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan seorang coaching. Gitu ya Bu, terima kasih. Saya hanya menanyakan itu saja karena sebagai observer saya kan merasa Ibu Setri sudah siap dulu. Nah, ternyata Bu Setri sudah luar biasa sekali. Pasti sudah mempelajari apa yang teknik coaching itu seperti apa. Saya yakin sekali Bu Setri sudah menguasai. Begitu ya Bu? Siapa? Ya, Terima saya kasih. nanti akan lebih ke mendengarkan aktifnya ya, supaya bisa nanti yang memaksimalkan potensi dari si kunci itu sendiri. Tujuannya supaya nanti berarti penekanan ataupun supaya menggali permasalahan itu. Iya, tujuannya nanti supaya si kunci itu bisa menemukan solusi sendiri dari masalah yang sedang dia hadapi. Bukan dari saya, tapi kunci sendiri yang menemukan solusinya. Iya, dengan kita mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kan dia nanti si kunci itu, oh iya, saya harusnya solusi seperti ini. Sampai di titik itu ya, supaya nanti metodenya pas gitu ya. Terima kasih, insya Allah Bu Setri sudah menguasai lah. Saya yakin supaya nanti coachingnya berjalan dengan lancar, baik tidak ada masalah. Insya Allah nanti saya mendampingi juga ya Bu. Siapa? Boleh. Terima kasih Bu Setri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yanti. Ya, selamat siang Bu Setri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Setri. Gimana kabar Bu Setri hari ini? Alhamdulillah baik. Namun nampaknya kok seperti ada yang ingin diungkapkan. Tentunya ada sesuatu gitu dari wajah Bu Yanti. Iya nih Bu Setri. Jadi saya ingin mendiskusikan dengan Bu Setri tentang siswa saya di kelas 1. Kondisinya itu epilepsi. Nah itu terjadi pada saat pembelajaran Bu. Nah saya berpikir di sini bagaimana caranya mendukung pembelajaran siswa tersebut tanpa membuatnya merasa terkucilkan ataupun merasa berbeda dengan teman yang lain. Bu Setri di situ saya jadi berpikir terus gimana caranya Bu, Karena satu siswa yang takutnya nanti jadi siswa tersebut merasa beda dengan teman yang lain. Ya, bagus sekali Yanti tadi juga sudah memberi pengertian. Jangan sampai siswa tersebut merasa terkucilkan di kelas, ya apalagi takutnya teman-teman membuli gitu. Ya, Tapi kalau kelas betul. 1 biasanya belum begitu Belum. berani ya Bu ya, belum muncul Belum biasanya. muncul. Iya. Cuma saya berpikir bagaimana caranya ya bisa biar tidak
anak tersebut tidak merasa ada yang berbeda kayak gitu, tidak terkucilkan, merasa tidak, terus biar tetap mengikuti pelajaran seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yanti sebelumnya sudah mau berbagi cerita kepada saya. Nah, bisa diceritakan lebih detail mungkin Bu Yanti tentang siswa tersebut. Jadi siswa tersebut bagaimana dalam aktivitas belajarnya dan apa yang sudah Bu Yanti amati sejauh ini terhadap siswa yang mengalami epilepsi. Ya, siswa ini mengalami kejang. Nah, mengalami kejang ini tentunya mengganggu proses pembelajaran itu. Nah, setelah kejang, anak ini pun setelah sadar kembali merasa kebingungan gitu. Jadi kayak, kok saya mengalami hal seperti ini, jadinya kan bingung. Nah, tegang juga. Tapi meskipun merasa bingung dan tegang, saya kan mencoba untuk tetap kondisi anak ini stabil kayak gitu, untuk mengikuti pelajaran kembali. Nah, di sini anak itu pun terbiasa walaupun dengan ketegangan kayak gitu. Jadi saya mengamati dan menjaga perasaannya biar stabil seperti itu. Ya, berarti reaksi siswa tersebut itu kadang setelah kejang itu bingung ya Bu ya. Iya. Dan kemudian kalau dia merespon teman-temannya gimana Bu? Setelah kan dia begitu sadarnya misalnya tadi Bu yang mengatakan ada yang bingung. Tapi dia merespon lingkungan sekitarnya teman-teman yang jelas bagaimana? Yang Bu yang cerita. Iya, kalau merespon dari teman-temannya, dia sih tidak ada masalah Bu Sekti, cuma kadang kebingungan saja, dan teman-temannya kalau tadi Bu Sekti di awal belum membuli, kalau kelas itu siswa kelas 1 masih menyadari kalau anak ini habis epilepsi. Cuma yang saya takutkan adalah anak yang mengalami epilepsi ini takut emosionalnya terganggu, Ibu, merasa beban, merasa nanti dikucilkan, kalau bahasa kelas 1 dibadani seperti itu ya Bu. Seperti itu kalau dari Yokin. Nah, iya, tapi Ya. seperti itu Ibu. Itu yang saya amati selama ini. Baik, dari apa yang Bu Yanti tadi jelaskan, sepertinya ada kebutuhan untuk mendukung siswa yang epilepsi tersebut secara medis dan sosial ya Bu ya. Baik secara psikis juga ya. Apa yang sudah Bu Yanti coba lakukan sejauh ini untuk mengatasi situasi tersebut? Ya, saya menangkap untuk anak yang epilepsi, saya melalui pendekatan emosionalnya Bu, dan saya juga bekerja sama dengan medis. Karena kalau epilepsi saya juga tegang ya Bu, mengalami Pasti, karena tiba-tiba anak itu kejang, saya pasti ada takut, ada rasa khawatir, dan saya akhirnya dibawa ke medis, dan saya bekerja dengan medis. Saya konsultasi apa sih yang harus saya lakukan ketika anak saya di kelas mengalami epilepsi gitu. Jadi yang saya lakukan adalah berupaya berkomunikasi dengan medis. Ya, jadi Bu Yanti di sini juga merasa perlu tidak hanya aspek emosional saja, tapi juga merasa perlu ada penanganan dari aspek medis yang mendukung aspek sosial emosionalnya nantinya tentunya ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Yanti, apa yang menjadi langkah selanjutnya setelah Bu Yanti menangani bekerja sama dengan medis atau medis? Nanti saya akan melakukan langkah-langkah memberikan edukasi Bu, edukasi tentang epilepsi. Nanti saya edukasi bekerja sama dengan medis yang terdekat dulu Bu, seperti di puskesmas kan ada bidan yang selalu vaksin atau imunisasi. Nanti kita minta edukasinya. Setelah edukasi saya akan mengedukasikan kepada siswa Bu, dan juga saya akan melibatkan orang tua. Nah, kan jadi nanti penanganan orang tua itu ketika anaknya epilepsi juga tahu caranya seperti ini. Jadi bukan menjadi ketakutan ataupun menjadi sesuatu yang aneh gitu. Jadi ketika sudah ada edukasi, jadi orang tua dan juga anak-anak yang melihat itu langsung bisa menangani. Itu sedikit mengurangi gitu ya. Karena saya sendiri panik pastinya Bu. Waktu itu takut sekali saya karena sudah melihat kondisi kejang. Jadi nanti saya langkah-langkahnya seperti itu bisa. Bagus sekali ya langkah yang akan dilakukan oleh Bu Yanti. Nah, di sini bagaimana Bu Yanti dalam merencanakan untuk melakukan edukasi tentang epilepsi tersebut kepada siswa-siswa tanpa merasa membuat siswa yang lain itu merasa cemas tentunya. Di sini nanti saya bagaimana? nanti saya rencananya
memulai dengan bercerita dan kemampuan setiap anak itu berbeda-beda Ibu. Jadi antara yang biasa anak-anak yang tidak mengalami epilepsi dengan anak yang epilepsi itu pasti kemampuannya kan berbeda. Dan setelah nanti edukasi dan saya pun akan memberi yang anak epilepsi ini sebisa mungkin kalau penanganan khusus secara khusus tidak terlalu ya Bu, cuman hanya memberi tugasnya jangan terlalu berat karena ketika anak ini terbebani akan terjadi epilepsi kembali dan saya akan dengan orang tua Ibu, orang tua pun akan saya pantau. Nah nanti orang tua juga akan melaporkan keadaan anak jadi tidak merasa dikucilkan ataupun merasa terbebani seperti itu. Pendekatan yang bagus sekali ya Bu ya rencananya ini. Oke, dengan cara ini pastinya nanti akan tercipta kesadaran dan empati di kelas, harapannya seperti itu ya. Kemudian apa strategi yang akan Bu Yanti terapkan untuk memberikan hubungan emosional dan akademis pada siswa tersebut? Ya. Jadi nanti saya dengan orang tua pun akan memberikan penjelasan. Takutnya orang tua kan salah menerima ya Bu. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa anak ini menerima tugasnya tidak sama dengan anak yang lainnya. Dan orang tua pun memberi laporan perkembangan ketika anak ini sakit, jangan dipaksa masuk sekolah seperti itu. Ya. Rencana yang sangat baik dan sangat bijak ya Bu Yanti ya, akan juga sering memberikan laporan kepada orang tuanya ya karena memang bagaimana juga berbeda gitu ya. Nah sekarang bagaimana Bu Yanti akan mengevaluasi apakah pendekatan ini berhasil membantu siswa tersebut untuk menjadi lebih baik di kelas? Evaluasi yang akan Bu Yanti lakukan itu dengan seperti apa? Ya. Untuk mengevaluasinya saya akan memantau tentunya dengan kerjasama orang tua yang tadi saya sampaikan Ibu. Jadi saya akan memantaunya dan juga anak ini dari proses pada saat setelah epilepsi anak ini mengalami kesulitan ataupun emosionalnya bisa dikendalikan atau tidak. Dan saya akan mengamati perkembangannya walaupun tidak harus dengan pengamatan langsung tapi kan dari cara belajar dia, cara dia masuk sekolah dan rentang dia sakit atau tidaknya kan saya bisa dengan orang tua seperti itu bisa begitu. Luar biasa sekali ya. Nah tadi Bu Yanti juga mengatakan akan kerjasama dengan tenaga medis ya. Bagaimana dengan dukungan dari tenaga medis atau mungkin psikolog sekolah atau yang ada konseling dari sekolah gitu mungkin ya. Apakah Bu Yanti berencana untuk melibatkan kedua pihak tersebut untuk mendukung perkembangan siswa ini Bu? Ya Bu, karena saya kan bukan di bidangnya ya Bu, pastinya saya akan berkonsultasi dengan medis dan nanti saya akan terdekat dulu Bu di puskesmas. Nanti setelah di puskesmas diberi edukasi, diberi bimbingan. Mungkin ketika anak ini sudah mulai membaik, berarti cukup dengan di medis setempat ataupun yang lingkungan terdekat. Tapi ketika membutuhkan psikolog ataupun yang lainnya, nanti saya akan sampaikan kepada si medis terdekat itu. Seperti itu. Rencana yang sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira nih rencananya Bu Yanti ini akan mulai dijalankan Ibu? Ya karena ini kemarin anaknya baru saja minggu ini masih ya Bu. Jadi saya masih ada trauma dan juga ada rasa takut dan saya akan karena sudah ngobrol dengan Bu Septri sudah menyampaikan jadi saya minggu ini pun saya akan segera melakukan tindakan Ibu. Apa yang sudah saya sampaikan ke Bu Septri saya akan melakukannya Bu. Jadi secepatnya lah Bu, biar saya juga tidak terbebani. Jadi secepatnya ya Bu Iya, ya akan betul. segera bekerjasama dengan pihak medis gitu Betul, ya. iya. Karena takut Terjadi ya benar. Luar biasa Iya, sekali saya ini akan benar-benar segera takut. melaksanakan rencana yang sudah Bu Yanti tadi susun gitu ya. Iya. Nah sekarang setelah kita bercerita nih, apakah ada perasaan yang berbeda mungkin dengan di awal tadi? Iya, setelah saya ngobrol dengan Bu Satri, saya menyampaikan bahwa selama ini saya yang ada di pikiran saya, yang saya alami dengan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Tapi setelah saya bercerita dengan Bu Satri, saya berbeda Bu. Tadi di awal saya masih rasanya dadanya masih terbebani ya. Kalau sekarang udah plong dan juga ada motivasi baru Bu dari Bu Satri untuk tetap semangat untuk melakukan tindakan-tindakan yang setidaknya mencegah anak ini tidak epilepsi lagi. Nah itu terima kasih sekali Bu Septri karena saya merasa
punya semangat baru jadi plong gitu. Oh Iya. iya. Harapannya nanti apa nih harapan saya lagi? Saya ingin tahu nih nanti setelah menghubungi pihak puskesmas, kayak gitu kan, bekerja sama gitu, dengan orang tua juga mengadakan sosialisasi tadi. Saya ingin tahu nih kira-kira perjalanannya seperti apa, kemudian kasih anak tersebut juga yang sedang epilepsi itu dampaknya seperti apa? Apa nih kita akan bercerita? Iya. Kira-kira. Saya berencana minggu ini saya melaksanakan ya, berarti mungkin minggu depannya kita bisa berdiskusi ya ketemu lagi. Jadi nanti saya akan menceritakan perjalanan yang saya lalui dan juga semoga mendapatkan hasil yang baik Bu. Nanti saya akan jika ada waktu minggu depan kita berjumpa kembali. Oke, pastinya saya akan mendengarkan hasil dari yang Bu Yanti lakukan. Saya juga penasaran Bu, seperti apa nanti hasilnya gitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Setri sudah membantu saya, sudah berdiskusi dan Sama-sama, masak. Bu Yanti. Praktik baiknya, motivasinya luar biasa Bu Setri. Terima kasih Bu Setri sudah berbagi. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Setri. Luar biasa sekali bisa tadi melaksanakan coaching. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana Ibu setelah melaksanakan coaching dengan Bu Yanti tadi? Saya merasa senang ya Pak dalam melaksanakan coaching tadi, karena dari coaching yang saya lakukan dengan Bu Yanti tadi kan masalahnya itu di kelasnya itu ada anak yang epilepsi satu anak gitu Pak. Nah, Bu Yanti sudah bisa menemukan solusinya sendiri Pak dari proses coaching yang tadi kita lakukan. Luar biasa ya Bu. Jadi ini mungkin Ibu sudah menguasai sekali tentang alur yang dilaksanakan tadi oleh Bu Setri, yaitu tentang pertanggungjawaban, terus juga alur ceritanya juga sudah bagus, terus kompetensi yang harus dikuasai. Itu tadi ada 3 ya Bu, yang antara lain itu Ibu ngambilnya di bagian apa ya Bu? Saya tadi ke mendengarkan Oh, aktif. aktif. Nah itu juga sudah baik. Tadi saya mengerti. Ini saya pertanyaan lagi boleh? Boleh. Ini ada pertanyaan yang berdasarkan coaching. Kira-kira kompetensi yang lain, kompetensi apa lagi yang ingin bisa dikembangkan dalam coaching berdasarkan proses yang dilakukan oleh Bu Setri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah kehadiran ini. Nah, jadi saya ingin dalam proses coaching itu saya ingin hadir penuh seutuhnya. Saya fokus pada coaching gitu. Dengan saya hadir penuh, pastikan coaching juga merasa senang, merasa diterima kayak gitu kan, karena didengarkan penuh kayak gitu. Kemudian kita full fokus dengan apa yang disampaikan, merespon baik merespon secara langsung maupun dari ya bahasa tubuh saya. Iya, berarti memberikan perhatian lebih ya Bu. Iya, betul sekali. Memberikan perhatian lebih supaya coach itu merasa ini loh saya sedang diperhatikan. Terima kasih Bu Setri, sudah luar biasa sekali tadi melaksanakan coaching bersama dengan Bu Yanti, dan Bu Yanti telah menemukan solusinya sendiri. Saya mengamati tadi ternyata Bu Setri dengan Bu Yanti nyambung banget, karena ya sudah terbiasa seperti itu. Semoga nanti bisa dikembangkan teknik coachingnya supaya lebih bagus lagi. Dan itu sih tadi sudah luar biasa sebetulnya, hanya saja kan suasana yang mungkin akan membawa coaching tersebut berjalan dengan baik. Dan semoga saja apa yang ditemukan oleh Bu Yanti coachingnya, dia ditemukan coaching solusinya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Setri, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ibu atas umpan baliknya untuk saya. Iya. Itu yang kebaikan untuk saya. Baik. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Setri. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, bahagia. Bu Setri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Ya, Bu Yanti akan melakukan coaching dengan Pak Igu kan ya ini? Iya betul Bu. Ya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya, yang nantinya akan mengamati atau mengobserver proses coaching yang Bu Yanti lakukan dengan Pak Igu. Ya.
Di sini akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian pengamatan saya nanti ya Bu ya. Jadi tentunya Bu Yanti di sini sudah paham dengan prinsip coaching pastinya ya, di mana di dalamnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga yang ketiga memaksimalkan potensi dari diri coach itu sendiri. Nah, di sini tentunya juga nanti proses coaching yang akan dilakukan pastinya dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan tentunya juga dengan menggunakan teknik ANSA, gitu ya. Oke, baik, di sini sebelum Ibu memulai proses coachingnya nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Bu? Monggo bisa Tri. Ini kira-kira Ibu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kan ada hadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan. Dari ketiga ini kira-kira kompetensi yang Oke. Tadi kan kompetensinya Ibu sampaikan ada, kalau tidak salah ada 3 ya Bu. Nah itu pastinya salah satunya nanti saya akan present Bu, kehadiran penuh untuk mendengarkan. Nanti saya akan melakukan itu karena kalau semuanya terlalu banyak ya Bu, jadi nanti akan kehadiran penuh, mendengarkan aktif kayak gitu. ada benar dan Iya. dari dua kompetensi ini boleh saya tanya lagi? Boleh monggo Ibu. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Tadi kan ada kehadiran dulu sama pendengaran aktif. Kira-kira yang spesifik yang mana yang Ibu yang akan dikembangkan? Nanti saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif Ibu. Jadi ketika nanti berdiskusi, nah saya akan mendengarkan secara aktif. Jadi saya tidak memberi solusi, tapi saya mendengarkan. Nanti dengan pertanyaan tematik, maka akan menemukan solusinya tersendiri Bu. Jadi tanpa saya harus menyampaikan solusinya apa, tapi dengan mendengarkan aktif, saya bisa melakukan pertanyaan tematik seperti itu Ibu. Itu biasanya di sini akan kompetensi spesifiknya itu mendengarkan aktif dari coach ya. Betul. Si coach itu nanti bisa menemukan solusi sendiri Nah. dari pertanyaan tematik Betul. yang Bianti ajukan. Iya, Luar betul biasa sekali. sekali. Nah, Di sini untuk pertanyaan terakhir nih Bu, boleh? monggo. Oke. Silakan. Pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Ya, saya nantinya akan memaksimalkan potensi dari coaching itu Bu. Jadi dimaksimalkan bagaimana dia memberikan ataupun menyelesaikan masalahnya sendiri, saya mendengarkan dan juga mengembangkan potensinya Bu secara penuh kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi nanti di proses coachingnya nanti bisa terlaksana dengan maksimal ya Bu, sehingga nanti semua indikator penilaian dari pelaksanaan coaching ini muncul semua gitu ya Bu ya. Ya, amin. Semoga ya Bu, saya juga berharap seperti itu nanti pelaksanaannya lancar, saya bisa berpraktik baik dan juga menemukan solusinya tanpa saya memberikan, tapi dengan cara pertanyaan tematik. Ya. Itu saja mungkin ya Bu yang ingin saya sampaikan di awal sebagai seorang pengamat gitu ya. Semoga nanti indikator keberhasilan akan tercapainya terlaksana dengan baik. Itu saja ya Bu ya. Selamat melakukan percakapan coaching, semoga berjalan lancar. Terima kasih Bu Septri atas penjelasannya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Septri. Assalamualaikum Pak Dodo. Bagaimana kabar dari Mbak? Ya, seperti itu lah, ya. Gimana kok rasanya lesu, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya begitu semangat dan termotivasi gitu. Ya, ini kan udah baca WA saya. Iya sih Pak, tapi kalau Yang di ingin WA ketemu, pengen iya. ngobrol. Makanya sekarang pilih bulan dan waktu. betul. Saya cuma ingin bercerita. Nah, tentang kondisi saya, terus tentang keseharian saya dalam pekerjaan. Begini saya ingin bercerita itu. Ya, memang kemarin Pak Dodo dan WA saya minta waktunya karena minggu kemarin saya masih ada kegiatan, jadi saya baru bisa
bertemu sekarang ya Pak Dodo. Nah, ya kemarin kalau di WA, tapi kalau tidak ketemu langsung itu lebih ini ya Pak, lebih enak gitu ya. Kalau di WA rasanya Iya. hanya cuma tulisan ya Pak. Ya kalau ketemu kayak gini kan ada rasa yang berbeda ya Pak. Ya. Gini Pak Dodo, baiklah karena kita sudah kemarin komunikasi lewat WA untuk ketemu. Ini Pak Dodo di sini kemarin kan menyampaikan bahwa Pak Dodo itu ada sedikit keluhan gitu ya Pak, di tempat kerja kayak gitu ya Pak. Gimana itu Pak? Sebetulnya gini Biati, saya itu kan kerja ya oke lah ya, nggak masalah. Namun kenapa kok selama 2 bulan kemarin atau rasanya itu saya perlu aktivitas dulu terus pekerjaan itu masih biasa saja, tidak ada masalah dengan teman ataupun tidak ada masalah dengan atasan ataupun siapapun, namun merasa saya produktivitasnya itu turun. Artinya bagaimana sih supaya saya itu nanti bisa kembali seperti dulu ya kemarin supaya produktivitas saya bisa meningkat, langkah-langkah yang saya harus lakukan itu saya sendiri bingung saya diri. Sebab apa? Dalam 2 bulan terakhir saya merasakan ada rasa malu, ya berat apa? Jadi itu permasalahan yang sedang saya hadapi supaya gimana sih ya Bu? Saya sih sebetulnya ingin mencari solusi sih, Gitu karena ya kan Pak. Bu Yati yang klik kayaknya bercerita dengan saya begitu. Oke Pak Teguh, tadi Pak Teguh sudah bercerita. Sekarang boleh saya bertanya Pak Teguh nih. Di sini saya ingin tahu nih bagaimana pencapaian dengan meningkatkan produktivitas kerja Pak Dodo, pencapaiannya gitu. Dulu Ya. ketika belum kejadian seperti ini itu setiap hari saya selalu menyelesaikan pekerjaan dan tepat waktu, terus memanfaatkan waktu dengan baik, terus akhirnya kan yang menjadi mindfulness saya biasanya itu tercapai. Ya, contoh jam 7 berangkat, jam 9 ada tugas, jam 2 selesai, nanti pulang tepat waktu saya bisa melanjutkan kegiatan di rumah yang sampai mungkin. Ya biasa lah, Bu tahu sendiri kan saya punya tanaman bonsai, senang gitu, itu kan termasuk hal-hal yang menanggap diri saya. Nah, kenapa 2 bulan itu kok saya merasanya seperti itu? Ya antara lain mungkin saya ingin mengembalikan produktivitas saya. Kiat-kiat apa yang menurut Ibu itu, kalau saya sendiri itu benar-benar lagi kurang yang jelas kurang motivasi ataupun kurang apa lagi. Saya sendiri juga tidak tahu. Sebenarnya udah bagus ya Pak, perencanaannya yang sudah dibuat sama Pak Dodo kemarin itu sudah bagus. Nah, Pak Dodo tadi menyampaikan bahwa dulu sudah terencana. Nah, kalau sekarang perencanaan yang sudah disusun sama Pak Dodo itu bagaimana? Sebetulnya sih kalau merasakan hal yang sama, saya ingin kembali lagi power yang dulu. Artinya suatu saat nanti saya akan mungkin menyusun memanfaatkan waktu dengan menyusun jadwal yang sesuai, terus juga menentukan schedule dari pimpinan supaya unit pekerjaan itu terlaksana dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, itu ya pastinya akan meningkatkan produktivitas saya. Seperti itu lagi. Nah, hal itu yang akan saya rencanakan setelah nanti kita ngobrol itu, karena ya inilah yang ingin saya obrolkan Bu, artinya supaya nanti saya bisa mengembalikan power saya yang seperti itu. Jadi insya Allah ya hasilnya seperti apa kan otomatis ya tergantung nanti. Semoga power saya bisa kembali, itu saja. Jadi bagus itu Pak Dodo dari yang disampaikan tadi dan mempunyai perencanaan dan apa yang akan dijadikan peningkatan produktivitas saya panjenengan, dan selanjutnya tindakan konkret apa yang
akan dilakukan sama Pak Dodo untuk meningkatkan produktivitas? Ya, antara lain saya akan membuat schedule yang baik. Jadi yang untuk perubahan-perubahan yang harus saya lakukan berarti otomatis saya akan membuat jadwal sesuai dengan apa tujuan pekerjaan yang diterima oleh pimpinan, juga pekerjaan yang biasanya saya hadapi, terus juga tidak mengabaikan atau mengeluarkan waktu dengan bermain ataupun ya setidaknya tepat waktu supaya nanti produktivitas saya kembali lagi seperti dulu. Berarti membuat jadwal, terus memanfaatkan waktu dengan baik tanpa harus bermain-main, itu salah. Kayaknya balik lagi bisa ini. Luar biasa, bisa Pak. Itu kalau dari Pak Dodonya memiliki motivasi yang kuat dan mau merubah dan membuat perencanaan yang benar-benar tersusun dengan dudetnya Pak Dodo, pasti bisa Pak. Nah, boleh nggak Pak ini yang terakhir nih, dari perencanaan yang sudah disusun, dari tadi motivasi juga apa nih yang harus dilakukan. Nah, ini yang terakhir nih Pak, untuk memastikan bahwa rencana dan tindakannya itu dilakukan dan berhasil meningkatkan produktivitas di tempat kerja itu gimana ya Pak? Yang pertama saya melakukannya pasti Bu, saya akan menempelkan jadwal di tempat kerja saya di dekat tembok supaya nanti setiap pagi saya bisa melihat ini loh, terus menempelkan motivasi-motivasi yang bagus mungkin kepada saya supaya nanti bisa terbaca dan supaya nanti jika saya bisa hari ini jadwalnya saya akan menghentikan jadwal berikutnya. Pasti nanti pekerjaan saya akan selesai dengan tepat waktu, juga dengan produktivitas yang tinggi, motivasi yang bagus. Insya Allah saya bisa laksanakan. Insya Allah saya laksanakan besok. Oke, luar biasa. Ini karena akan dilaksanakan besok ya Pak Ibu. Jadi saya juga menunggu lagi nih, kapan kita akan berjumpa kembali nih Pak Ibu setelah melaksanakan. Karena kan Pak Ibu akan melaksanakannya besok. Nah, saya juga ingin tahu nih setelah kita ngobrol, perasaannya Pak Ibu gimana? Setelah ketemu saya, ngobrol dengan saya, gimana Pak? Ya enak Bu, alhamdulillah sudah agak lega sedikit supaya nanti mohon izin juga nanti saya akan mereview rencana saya, juga akan menempelkan jadwal-jadwal saya yang memang benar-benar padat supaya produktivitas saya lebih bisa meningkat. Dan insya Allah juga saya akan Ibu kembali. Terima kasih sekali sudah dimotivasi. Terus supaya nanti juga saya dilihat oleh pimpinan juga, kok tadi Bu Yanti ketemu juga dengan saya, apa Pak Ibu rasanya sekarang. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara saya meningkatkan produktivitas kembali supaya nanti bisa memotivasi teman juga, motivasi teman yang dulu terpengaruh oleh saya, melihat saya sekarang down. Insya Allah saya bisa memotivasi teman-teman kita supaya nanti bisa meningkatkan produktivitas yang bagus. Gitu. Ya, luar biasa Pak Dodo. Terima kasih karena sudah berbagi praktik baik juga dengan saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Karena akan besok nih dilaksanakan. Amin. Saya tunggu kabar selanjutnya, progres selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Dodo. Iya, Oke, saya juga assalamualaikum. berterima kasih Oke. karena sudah dimotivasi. Insya Allah kita akan bercerita lagi minggu depan ya Bu. Boleh. Boleh juga Bu. Boleh, nanti WA dulu ya Pak, karena Iya. saya takutnya ada kegiatan juga Pak. Oke, terima kasih Pak Igu. Sama-sama. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Setri. Ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Dodo ya. Itu. Sudah. Nah, Pak Ibu Widodo ya sudah. saya kan di sini sebagai pengamat atau observer gitu ya. Tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang Bu Yanti lakukan terhadap Pak Ibu. Di sini ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Bu? Monggo Ibu. Silakan. Jadi yang pertama ini Bu, pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang tadi kita sampaikan di awal waktu praobservasi? Ya, ini tadi indikator keberhasilannya itu sesuai dengan anggota, kemudian ada kompetensi yang dikembangkan.
setelah melaksanakan coaching. Setelah saya melaksanakan coaching dengan Pak Ibu Widodo ya tadi, saya sudah merasa lebih memberdayakan coach ya Bu. Terus untuk itu juga saya menggali lebih dalam kayak gitu. Terus saya juga si coach juga termotivasi. Saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih memberdayakan seperti itu. Saya juga present kehadirannya penuh seperti itu. Oke, luar biasa ya tadi coaching yang sudah dilakukan Bu Yanti. Memang saya juga mengamati dari awal sampai akhir. Betul sekali dengan apa yang sudah disampaikan Bu Yanti ya. Jadi tadi dari pengamatan saya juga kompetensi yang ingin Bu Yanti kembangkan tadi kan di pra observasi itu ingin mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan tematik agar si coach sendiri itu bisa menemukan solusinya sendiri ya, bukan yang menemukan itu. Dari pengamatan saya tadi juga kompetensi tersebut sudah muncul semua ya. Jadi di sini Bu Yanti sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Igu, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Igu dengan sendirinya bisa menemukan potensi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami Pak Igu. Kemudian tadi juga proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita, tentunya dengan teknik paksa ya. Tadi juga sudah merencanakan pertemuan selanjutnya untuk menceritakan hasil yang telah dicapai oleh Ibu nantinya. Betul Ibu. Oke, nah di sini ada pertanyaan terakhir ya. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya Ibu, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya akan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu. Itu yang nanti akan saya kembangkan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot nanti, jadi saya lebih sering belajar dan juga meningkatkan kompetensi seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi di sini Bu Yanti ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Betul Ibu. Mengembangkan kompetensi diri ya. Iya, betul Ibu. Pelaksanaan coaching juga bisa berjalan. Iya, betul Ibu. Ya, luar biasa sekali Bu Yanti. Tetap semangat untuk bisa melakukan proses coaching dengan rekan sejawat yang membutuhkan atau siapapun yang membutuhkan di kehidupan Bu Yanti. Itu saja harapannya bisa lebih baik terus. Ya, terima kasih Bu Septri karena sudah memberikan umpan balik kepada saya. Saya juga banyak belajar dari Bu Septri dan juga tadi melaksanakan dengan Pak Ibu Widodo luar biasa. Terima kasih Bu Septri. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Septri.